Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kucing Anda bertindak aneh tepat sebelum sesuatu yang penting terjadi dalam kehidupan spiritual Anda? Jika demikian, Anda tidak membayangkan sesuatu. Apa yang Anda alami adalah sinyal ilahi yang hanya sedikit yang mengerti dan bahwa bahkan kurang berhasil untuk membedakan dengan benar. Hari ini, Anda akan menemukan kebenaran spiritual yang akan berubah selamanya seperti cara Anda melihat hewan peliharaan kucing Anda. Kucing Anda bukan hanya hewan domestik. Ini bisa menjadi utusan sunyi yang dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan Anda tentang gerakan kuat yang akan terjadi dalam kehidupan spiritual Anda. Dalam Alkitab, Tuhan selalu menggunakan makhluknya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang telah Dia pilih untuk tujuan khusus. Dalam Bilangan 22, kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan keledai untuk berbicara dengan Nabi Bileam. Dalam 1 Raja 17, Ia menggunakan gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Dan hari ini, di masa-masa terakhir ini, Tuhan menggunakan kucing untuk mengirim sinyal spesifik ke yang mereka pilih. Tetapi perhatian, tanda-tanda ini tidak diterima oleh siapapun. Hanya mereka yang benar-benar ditandai oleh pengalaman tinggi-tinggi fenomena luar biasa ini. Apa yang akan Anda dengarkan dalam pesan ini bukanlah teori agama atau spekulasi mistis. Mereka adalah wahyu berdasarkan kesaksian nyata yang dipilih, yang telah belajar membedakan ketika kucing mereka bertindak di bawah pengaruh spiritual. Jika kucing Anda telah menunjukkan perilaku aneh sebelum peristiwa penting dalam hidup Anda, jika Anda telah menyentuh Anda tanpa alasan yang jelas, jika rutinitas Anda telah berubah secara tidak dapat dijelaskan, atau jika Anda merasa tidur di tempat doa Anda, maka Anda perlu mendengar setiap kata dari pesan ini. Karena pengalaman itu bukan kebetulan, mereka adalah tanda-tanda ilahi yang dirancang khusus untuk mempersiapkan apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup Anda. Tinggalkan komentar jika Anda pernah mengalami perilaku aneh kucing Anda sebelum peristiwa spiritual penting. Saya ingin mengetahui kesaksian Anda dan mengkonfirmasi apakah Anda adalah salah satu yang dipilih yang diterima sinyal surgawi ini. Dan jika pesan ini beresonansi dalam semangat Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan pemberitahuan, karena kami akan terus mengungkapkan kebenaran mendalam yang hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh mereka yang dipilih. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kucing Anda bertindak aneh sebelum sesuatu yang penting terjadi dalam kehidupan spiritual Anda? Bukan kecelakaan, saudara, kucing memiliki kepekaan spiritual yang melampaui apa yang dapat dirasakan mata kita. Ketika Tuhan sedang mempersiapkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan orang-orang yang dipilihnya, kucing-kucing ini mulai berperilaku dengan cara yang sama sekali berbeda, seolah-olah mereka bisa merasakan getaran surga bergerak bahkan sebelum kita menyadari. Alkitab mengajarkan kita dalam Pengkhotbah 3:1 bahwa untuk segala sesuatu ada waktu, dan waktu untuk segala sesuatu yang diinginkan di bawah surga. Dan kucing tampaknya mengetahui saat-saat ilahi ini lebih baik daripada kita. Perilaku mereka berubah karena mereka merasa bahwa Roh Kudus bekerja secara intens di lingkungan spiritual yang mengelilingi orang yang dipilih. Tidak semua orang mengalami ini, hanya mereka yang telah ditandai oleh tangan Tuhan untuk hidup sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sinyal surgawi yang memanifestasikan melalui hewan-hewan sensitif ini, mempersiapkan apa yang akan terjadi. Bayangkan sejenak, Anda mengalami masa doa yang intens, mencari arah Tuhan dalam hidup Anda, dan tiba-tiba kucing Anda mulai mengikuti Anda di seluruh rumah ini. Tidak lapar, ini bukan permainan. Itu adalah sesuatu yang berbeda, matanya mengamati Anda dengan intensitas yang belum pernah Anda perhatikan sebelumnya. Dia tetap dekat dengan Anda selama saat ibadah Anda, seolah-olah dia menjaga sesuatu yang sakral. Perilaku ini bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi bahwa langit sedang mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk Anda. Kucing, dalam kesederhanaan, hewan mereka menjadi instrumen yang Tuhan gunakan untuk mengingatkan kita tentang gerakan spiritual. Yesus sendiri menggunakan unsur-unsur alam sederhana untuk mengajarkan kita kebenaran yang mendalam, seperti ketika dia berbicara tentang bunga lili di Matius 6:28-29. Dengan cara yang sama, Tuhan kita dapat menggunakan kucing-kucing ini untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang mereka pilih. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan berbicara dalam banyak hal, dan salah satunya dapat melalui perilaku hewan peliharaan kita yang tidak biasa. Yang menarik adalah bahwa fenomena ini
hanya terjadi pada orang-orang yang ditakdirkan untuk mengalami sesuatu yang supernatural. Itu bukan sesuatu yang terjadi pada siapapun. Kucing tampaknya memiliki radar spiritual yang mendeteksi ketika seseorang akan menerima kunjungan ilahi, jawaban atas doa-doa mereka, atau bahkan tes yang akan membawa mereka ke tingkat iman yang lebih dalam. Dalam buku Ayub, kita melihat bagaimana hewan memiliki kebijaksanaan khusus yang sering diabaikan manusia. Ayub 12:7-8 mengatakan, "Tetapi tanyakan pada binatang buas sekarang, dan mereka akan mengajari Anda, kepada burung-burung surga, dan mereka akan menunjukkannya kepada Anda." Kucing, menjadi makhluk Allah, memiliki kebijaksanaan naluriah ini yang memungkinkan mereka untuk memahami apa yang terjadi di kerajaan rohani. Ketika orang yang dipilih akan mengalami kemajuan spiritual, hewan-hewan ini merasakannya dalam roh mereka dan bereaksi sesuai. Perilakunya menjadi lebih protektif, lebih penuh perhatian, lebih terhubung dengan orang yang telah ditandai oleh yang paling tinggi. Penting untuk dipahami bahwa kita tidak berbicara tentang tahayul atau mistisisme kosong. Kita berbicara tentang bagaimana Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas menggunakan semua ciptaannya untuk berkomunikasi dengan kita. Kucing, menjadi bagian dari ciptaan ilahi, memiliki kemampuan untuk memahami perubahan dalam suasana spiritual yang kita, dengan pikiran rasional kita, sering diabaikan. Ketika kucing Anda mulai bertindak secara berbeda, lebih penuh kasih sayang dari biasanya, atau sebaliknya, lebih jauh, dan pengamat itu bisa menjadi tanda bahwa Tuhan mempersiapkan hati Anda untuk menerima sesuatu yang baru. Alkitab mengingatkan kita dalam Yesaya 55:8-9 bahwa pikiran Tuhan bukanlah pikiran kita, dan jalan mereka bukanlah jalan kita. Dia dapat menggunakan metode yang tidak akan pernah kita bayangkan untuk mempersiapkan tujuannya. Kuncinya adalah menjaga hati kita tetap terbuka dan peka terhadap semua cara di mana Tuhan dapat berbicara kepada kita, bahkan melalui perilaku hewan peliharaan kita. Lain kali Anda memperhatikan bahwa kucing Anda bertindak aneh, jangan buang itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Berhentilah, berdoa, dan tanyakan kepada Tuhan, apakah Dia mencoba memberitahu Anda sesuatu. Seringkali, perubahan kecil dalam perilaku kucing ini adalah prekursor gerakan besar Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang dipilih belajar mengenali sinyal-sinyal ini karena mereka telah mengembangkan sensitivitas spiritual yang memungkinkan mereka untuk membedakan ketika langit bergerak. Kristus mengajarkan kita untuk menjadi bijak seperti ular dan sesederhana merpati. Matius 10:16, dan bagian dari kebijaksanaan itu termasuk memperhatikan semua cara di mana Allah dapat berkomunikasi dengan kita. Kucing, dengan sensitivitas alami mereka, menjadi nabi kecil yang diam, yang mengumumkan bahwa ada sesuatu yang akan berubah di kerajaan spiritual. Jangan abaikan tanda-tanda ini, karena mereka bisa menjadi konfirmasi bahwa jiwa Anda membutuhkan Tuhan untuk mempersiapkan sesuatu yang indah untuk hidup Anda. Ada saat-saat dalam kehidupan spiritual di mana tanda-tanda Tuhan begitu halus, sehingga kita hanya memahaminya setelah mukjizat telah terjadi. Kucing, teman-teman diam yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, sering menjadi utusan ilahi yang memperingatkan kita tentang perubahan spiritual yang akan segera terjadi. Selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari, kucing Anda dapat menunjukkan perilaku yang menurut Anda aneh, tidak dapat dijelaskan, hampir menjengkelkan. Mungkin itu mengikuti Anda terus-menerus, seolah-olah itu adalah bayangan Anda, atau menatap Anda saat membaca Alkitab. Mungkin dia mulai kemoela tanpa alasan yang jelas, terutama selama momen doa Anda. Pada saat-saat itu, mudah untuk berpikir bahwa itu hanya menjadi berubah-ubah atau membutuhkan sesuatu yang mendasar sebagai makanan atau perhatian. Namun, kebenarannya jauh lebih dalam. Kucing Anda memahami gerakan di kerajaan spiritual yang masih belum dapat Anda lihat. Yesus mengajar kita dalam Yohanes 16:13 bahwa ketika roh kebenaran datang, Dia akan membimbing Anda untuk seluruh kebenaran, dan kadang-kadang panduan itu datang melalui makhluk yang paling tidak terduga. Kebijaksanaan ilahi dimanifestasikan dengan cara yang tidak selalu dapat dipahami oleh pikiran rasional kita. Ketika kucing Anda berperilaku luar biasa, itu merespons suasana spiritual yang mengintensifkan di sekitar Anda, seolah-olah dia bisa merasakan bahwa surga sedang mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk Anda, tetapi Anda masih belum memiliki wahyu lengkap. Periode perilaku aneh ini dapat bertahan dari beberapa jam
hingga beberapa hari, tergantung pada besarnya perubahan spiritual yang Tuhan mengatur dalam hidup Anda selama waktu ini, adalah umum bagi yang dipilih untuk merasa gelisah, seolah-olah sesuatu akan terjadi, tetapi tanpa dapat mengidentifikasi dengan tepat apa. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan bekerja dalam bentuk misterius dan berkali-kali menggunakan makhluknya untuk mempersiapkan tujuan mereka. Dalam Roma 8:19, Paulus memberitahu kita bahwa seluruh ciptaan mengerang satu dan satu orang dengan rasa sakit persalinan sejauh ini, menunggu manifestasi anak-anak Allah. Kucing Anda menjadi bagian dari ciptaan itu, mungkin mengerang secara spiritual karena rasanya sesuatu yang mulia akan terwujud dalam hidup Anda. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa hanya setelah peristiwa spiritual terjadi, semuanya mulai masuk akal. Tiba-tiba, Anda menerima tanggapan terhadap doa yang telah Anda tunggu selama berbulan-bulan, atau mungkin Anda mengalami rilis mendalam dari sesuatu yang telah menyiksa Anda. Mungkin Tuhan mengungkapkan kehendaknya untuk keputusan penting yang telah Anda tunda. Pada saat wahyu ilahi itu, pikiran Anda kembali ke hari-hari aneh ketika kucing Anda bertindak begitu aneh, dan kemudian Anda mengerti, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Seolah-olah Tuhan telah mengirim kucing Anda sebagai pembantu yang diam, mengumumkan bahwa surga sedang bergerak. Pemahaman retrospektif ini adalah salah satu cara terindah di mana Tuhan menegaskan kedaulatannya tentang kehidupan kita. Dia tidak hanya tahu masa depan, tetapi juga menyiapkan semua ciptaannya untuk berpartisipasi dalam rencana ilahinya. Alkitab meyakinkan kita dalam Yesaya 46:10 bahwa Allah mengumumkan bagaimana datang dari awal, dan kadang-kadang iklan itu datang melalui sinyal yang paling tidak terduga. Sangat penting untuk mengembangkan sensitivitas spiritual yang memungkinkan kita untuk mengenali sinyal-sinyal ini saat terjadi, tidak hanya setelahnya. Orang-orang yang dipilih belajar untuk membedakan ketika hewan peliharaan mereka bertindak di bawah pengaruh spiritual versus ketika mereka hanya menjadi hewan normal. Penegasan ini datang melalui kehidupan doa yang konstan dan hubungan intim dengan Yesus Kristus. Ketika Anda menghabiskan waktu di hadirat Allah, roh Anda menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal kerajaan surgawi. Anda akan mulai memperhatikan pola kucing Anda bertindak aneh, dan beberapa hari kemudian sesuatu yang signifikan terjadi secara spiritual. Ini bukan kebetulan, itu adalah tangan Tuhan yang bekerja melalui ciptaannya untuk mempersiapkan tujuan Anda. Dalam 1 Korintus 2:14, Paulus menjelaskan bahwa manusia alami tidak memahami hal-hal yang berasal dari roh Allah, karena baginya mereka adalah kegilaan. Tetapi mereka yang telah dipilih dan memiliki Roh Kudus di dalamnya dapat membedakan hal-hal rohani ini. Kucing Anda menjadi instrumen yang Tuhan gunakan untuk membangkitkan kepekaan spiritual Anda dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi. Lain kali kucing Anda menunjukkan perilaku yang tidak dapat dijelaskan, jangan buang mereka sebagai tingkah kucing sederhana. Sebaliknya, masukkan doa dan tanyakan kepada Tuhan, apakah Dia mencoba mengomunikasikan sesuatu melalui hewan peliharaan Anda. Simpan koran spiritual di mana Anda menuliskan perilaku aneh ini bersama dengan tanggal, dan kemudian amati apa yang terjadi pada hari-hari berikutnya. Anda akan terkejut menemukan pola yang muncul. Allah adalah Allah ordo, bukan kebingungan. 1 Korintus 14:33, dan tanda-tandanya selalu memiliki tujuan ilahi. Kucing dengan sifatnya yang sensitif dan misterius menjadi nabi kecil yang mengumumkan pergerakan surga. Jangan meremehkan kekuatan tanda-tanda yang tampaknya sederhana ini, karena mereka seringkali merupakan konfirmasi bahwa jiwa Anda membutuhkan Tuhan untuk secara aktif bekerja dalam hidup Anda. Iman mengajarkan kita untuk memperhatikan semua cara di mana Tuhan dapat berbicara kepada kita, dan perilaku yang tidak biasa dari hewan peliharaan kita dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi ilahi itu. Ada perbedaan mendalam antara bagaimana kucing memandang orang biasa dan bagaimana mereka beraksi terhadap mereka yang telah dipilih oleh Tuhan. Sementara dengan kebanyakan orang, kucing-kucing ini merespons rangsangan fisik seperti bau, suhu tubuh, atau gerakan. Dengan yang terpilih sesuatu benar-benar terjadi. Kucing tidak beraksi terhadap tubuh fisik Anda, tetapi terhadap semangat Anda. Ini adalah kebenaran spiritual yang hanya sedikit yang mengerti, tetapi itu jelas dimanifestasikan pada mereka yang telah ditandai oleh Yang Maha Tinggi. Ketika Tuhan sedang mempersiapkan gerakan spiritual yang signifikan dalam kehidupan yang dipilihnya,
seluruh suasana spiritual yang mengelilingi mereka mulai berubah. Kucing menjadi makhluk yang peka terhadap dimensi spiritual, merasakan perubahan. Ini jauh sebelum kita menyadarinya. Dalam Kejadian 1:27, kita membaca bahwa Allah menciptakan manusia dalam gambarnya, yang berarti bahwa kita memiliki sifat spiritual yang melampaui fisik. Kucing dapat mendeteksi kapan sifat rohani itu diaktifkan atau diintensifkan oleh Roh Kudus. Ini bukan parfum Anda, bukan panas tubuh Anda, bukan suara Anda yang menarik mereka. Adalah kehadiran Allah yang memanifestasikan roh Anda. Apa yang mereka rasakan, sensitivitas spiritual kucing terhadap orang-orang yang dipilih ini meningkat, terutama ketika musim perubahan ilahi semakin dekat, seolah-olah mereka dapat memahami gelombang spiritual yang berasal dari seseorang yang akan mengalami kemajuan, wahyu, atau bahkan bukti yang akan mengarah pada tingkat iman yang lebih dalam. Yesus mengajar kita dalam Yohanes 4:24 bahwa Allah adalah roh, dan mereka yang menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran itu perlu agar mereka beribadat. Ketika orang yang dipilih memasuki periode penyembahan yang intens dan mencari Allah, rohnya menjadi lebih aktif, lebih bersemangat, lebih terhubung dengan kerajaan surgawi. Kucing mendeteksi aktivitas spiritual yang ditambah ini dan meresponsnya. Mereka dapat menjadi lebih protektif, lebih penuh perhatian, atau bahkan lebih gelisah, karena mereka merasa bahwa sesuatu yang kuat terjadi di bidang spiritual ini. Bukan reaksi terhadap sesuatu yang dapat mereka lihat, cium, atau sentuh. Ini adalah jawaban atas kehadiran Roh Kudus yang bekerja sangat intens dalam kehidupan orang yang dipilih. Ini adalah konfirmasi bahwa hewan-hewan ini memiliki sensitivitas spiritual yang melampaui naluri alami mereka. Hal yang menarik adalah bahwa reaksi spiritual kucing terhadap yang dipilih ini meningkat tepat sebelum peristiwa spiritual yang signifikan. Bisa jadi sebelum menerima jawaban atas doa yang telah lama ditunggu-tunggu, sebelum kunjungan ilahi selama ibadah, atau bahkan sebelum menghadapi pertempuran spiritual yang akan menghasilkan kemenangan dan pertumbuhan. Kucing bertindak sebagai barometer spiritual, mengukur tekanan atmosfer kerajaan surgawi di sekitar orang yang dipilih. Dalam buku Daniel, kita melihat bagaimana binatang di dalam Lionspeed mengenali kehadiran Allah di Daniel dan tidak membahayakannya. Daniel 6:22. Demikian pula, kucing domestik dapat mengenali ketika Roh Kudus bekerja sangat intens dalam kehidupan seseorang. Sensitivitas ini bukan kecelakaan, ini adalah bagian dari desain penciptaan ilahi. Tuhan menciptakan hewan dengan kemampuan yang melengkapi rencana mereka untuk kemanusiaan, dan salah satu kapasitas itu adalah kemampuan mereka untuk memahami realitas spiritual yang kita, dengan pikiran rasional kita, sering mengabaikan. Penting untuk dipahami bahwa reaksi spiritual kucing ini tidak terjadi pada semua orang yang beragama, tetapi khususnya dengan mereka yang telah dipilih untuk tujuan khusus di kerajaan Allah. Ada perbedaan antara menjadi religius dan benar-benar dipilih. Orang-orang yang dipilih memiliki pengurapan khusus, tanda spiritual yang membedakan mereka di mata Allah dan yang juga terlihat bagi makhluk-makhluk sensitif ini. Dalam 1 Samuel 16:13, kita membaca bahwa ketika Samuel mengurapi Daud, Roh Yehuwa datang dari Daud sejak hari itu. Pengurapan khusus ini mengubah suasana spiritual di sekitar Daud, dan kemungkinan hewan dapat memahami perbedaan ini dengan cara yang sama. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk tujuan khususnya, ada transformasi dalam rohnya yang melampaui fisik. Kucing dengan sensitivitas alami terhadap dimensi spiritual dapat mendeteksi transformasi ini dan meresponsnya. Perilakunya berubah karena mereka bereaksi terhadap kehadiran Roh Kudus yang ditambah dalam kehidupan orang yang dipilih. Lain kali Anda memperhatikan bahwa kucing Anda bertindak berbeda dengan Anda, terutama selama masa doa Anda atau pencarian spiritual, mengakui bahwa itu mungkin menanggapi sesuatu yang terjadi dalam roh Anda. Jangan membuang momen-momen ini sebagai kebetulan sederhana. Sebaliknya, anggap mereka sebagai konfirmasi bahwa Tuhan secara aktif bekerja pada kehidupan spiritual Anda. Berdoalah dan tanyakan kepada Tuhan apa yang Dia persiapkan untuk Anda. Tetap peka terhadap suara dan gerakan Anda. Kucing dalam kesederhanaan hewan mereka menjadi saksi diam-diam pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda. Dalam Habakuk 2:11, kita membaca bahwa batu itu akan berteriak dari dinding dan meja yang diikat akan menanggapi Anda, menunjukkan bahwa semua ciptaan dapat bersaksi tentang pekerjaan Allah
Kucing Anda bereaksi terhadap semangat Anda alih-alih tubuh Anda. Bersaksi bahwa Anda adalah seseorang yang istimewa dalam rencana ilahi, ini adalah berkat dan tanggung jawab yang tidak boleh Anda anggap enteng. Karena itu berarti bahwa Tuhan telah memilih Anda untuk sesuatu yang luar biasa di kerajaannya. Ada sesuatu yang sangat spiritual yang terjadi ketika mata kucing mengubah ekspresi mereka ketika melihat yang dipilih. Kita tidak berbicara tentang perubahan fisik yang sederhana, tetapi tentang transformasi dengan cara di mana kucing-kucing ini mengamati mereka yang telah ditandai oleh Tuhan untuk tujuan khusus. Banyak yang dipilih telah melaporkan pengalaman serupa. Tiba-tiba, mata kucing mereka menjadi lebih tetap, lebih dalam, lebih menembus, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang melampaui realitas fisik. Tampilan ini bukan pengamatan penasaran yang khas dari seekor hewan, ini adalah kontemplasi spiritual yang menunjukkan bahwa kucing itu memahami dimensi yang tidak dapat kita lihat dengan mata alami kita. Dalam Alkitab, mata selalu menjadi simbol persepsi spiritual dan wahyu ilahi. Yesus berkata dalam Matius 6:22, lampu tubuh adalah mata, jadi jika matamu baik, seluruh tubuhmu akan penuh dengan cahaya. Kucing, dengan mengubah cara mereka memandang kita, dapat mencerminkan cahaya spiritual yang berasal dari orang-orang yang dipilih ketika Tuhan mempersiapkan sesuatu yang signifikan dalam hidup mereka. Transformasi dalam tatapannya adalah tanda bahwa mereka memahami kehadiran Roh Kudus yang bekerja sangat intens di lingkungan spiritual yang mengelilingi orang yang dipilih. Apa yang dilakukan fenomena ini, bahkan lebih luar biasa, adalah intensitas dan durasi tampilan yang berubah ini. Ini bukan pengamatan biasa yang berlangsung beberapa detik, ini adalah kontemplasi mendalam yang dapat diperpanjang selama beberapa menit, seolah-olah kucing itu mempelajari sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Matanya menjadi lebih lambat dalam gerakan mereka, lebih disengaja, lebih sadar, seolah-olah mereka telah memasuki keadaan penyembahan diam-diam, mengakui kehadiran sesuatu yang sakral. Pengalaman ini bisa sangat intens sehingga banyak orang yang dipilih melaporkan merasa tidak hanya oleh hewan peliharaan mereka, tetapi seolah-olah melalui mata kucing, sesuatu yang lebih unggul sedang merenungkan mereka. Dalam Yehezkiel 1:18. Nabi menggambarkan mata makhluk surgawi sebagai penuh mata di sekitar, menunjukkan persepsi spiritual total. Demikian pula, ketika mata kucing Anda berubah, mungkin Tuhan menggunakan makhluk ini sebagai instrumen untuk mengamati dan mengkonfirmasi pekerjaannya dalam hidup Anda. Tampilan yang diubah ini adalah bentuk komunikasi ilahi yang melampaui kata-kata. Konfirmasi diam bahwa Anda istimewa dalam rencana Tuhan. Transformasi di mata kucing ini biasanya terjadi selama momen-momen signifikan secara spiritual dalam kehidupan orang yang dipilih. Itu bisa terjadi saat Anda berdoa, membaca Alkitab, beribadah, atau bahkan selama saat-saat krisis spiritual ketika Tuhan sedang mempersiapkan jawaban atau intervensi ilahi. Mata kucing menjadi jendela di mana kerajaan spiritual mengamati kerajaan alam. Pengalaman ini bisa sangat kuat sehingga beberapa laporan yang dipilih merasakan kehadiran Tuhan yang nyata selama saat-saat kontemplasi kucing ini. Ini bukan imajinasi, ini adalah manifestasi nyata tentang bagaimana Tuhan dapat menggunakan makhluk-makhluknya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang telah Ia pilih. Dalam Ayub 36:7, kita membaca bahwa Allah tidak mengambil matanya yang benar. Dan kadang-kadang pengamatan ilahi dapat dimanifestasikan melalui mata hewan peliharaan kita. Ketika kucing Anda menatap Anda dengan intensitas yang berubah itu bisa menjadi konfirmasi bahwa mata Tuhan ditempatkan pada Anda, mengamati kesetiaan Anda, dan menyiapkan berkah untuk hidup Anda. Ini adalah pengalaman yang hanya dipilih, yang dapat dipilih sepenuhnya, karena membutuhkan kepekaan spiritual yang berasal dari hubungan intim dengan Yesus Kristus. Hal yang paling mengesankan adalah bahwa penampilan yang diubah kucing ini sering mendahului peristiwa spiritual yang signifikan dalam kehidupan orang yang dipilih, berhari-hari atau bahkan beberapa jam setelah mengalami perenungan kucing yang intens ini. Banyak yang dipilih menerima tanggapan atas doa, mengalami penyembuhan, menerima wahyu ilahi, atau melintasi pembebasan spiritual yang mendalam. Seolah-olah mata kucing yang berubah adalah pengumuman surgawi bahwa sesuatu yang kuat akan terwujud. Koneksi ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari desain ilahi di mana semua ciptaan berpartisipasi dalam tujuan Tuhan untuk yang dipilihnya. Dalam Roma 8:19,
Paulus memberitahu kita bahwa seluruh ciptaan mengerang satu dan satu orang dengan rasa sakit melahirkan sejauh ini, menunggu manifestasi anak-anak Allah kucing dengan mata mereka yang berubah, mungkin berpartisipasi dalam harapan kosmik ini, mengantisipasi manifestasi kemuliaan Allah dalam kehidupan orang yang dipilih. Pandangan yang dalam ini adalah caranya untuk mengenali bahwa sesuatu yang ilahi akan terjadi, dan perenungan diamnya adalah bentuk ibadat yang diantisipasi untuk apa yang dipersiapkan Tuhan. Jika Anda pernah mengalami transformasi ini, mata kucing Anda, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang santai atau tidak penting. Kenali itu sebagai sinyal spiritual yang signifikan, dan berdoa untuk bertanya kepada Tuhan apa yang Dia persiapkan untuk hidup Anda, tetap dalam sikap harapan dan iman. Karena tanda ini umumnya mendahului gerakan Roh Kudus yang kuat. Matayan. Berubah kucing Anda seperti segel konfirmasi bahwa Anda istimewa dalam rencana ilahi, bahwa Tuhan telah memilih Anda untuk mengalami sesuatu yang luar biasa. Dalam Mazmur 32:8, Tuhan berjanji, "Saya akan membuat Anda mengerti, dan saya akan mengajari Anda cara Anda harus berjalan. Pada Anda, saya akan memperbaiki mata saya." Ketika mata kucing Anda berubah untuk merenungkan dengan intensitas spiritual, itu bisa menjadi manifestasi fisik dari janji ilahi ini. Tuhan sedang mengarahkan matanya pada Anda melalui ciptaannya, menegaskan bahwa Anda berada di radar surgawinya dan bahwa sesuatu yang indah akan terjadi dalam kehidupan spiritual Anda. Ini adalah berkah bahwa sedikit pengalaman, sinyal yang disediakan bagi mereka yang telah benar-benar dipilih untuk tujuan khusus di kerajaan Allah. Ada fenomena spiritual yang menarik yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang dipilih, keheningan yang dalam dari kucing mereka sebelum transformasi spiritual yang hebat. Seolah-olah kucing-kucing ini memasuki keadaan kontemplasi yang sakral, mengantisipasi gerakan-gerakan kuat yang Tuhan mengatur di kerajaan surgawi selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu sebelum sesuatu yang signifikan terjadi. Secara spiritual, kucing meninggalkan aktivitas normalnya. Dia tidak bermain dengan mainan favoritnya. Dia tidak berlari melalui rumah seperti biasa. Dia tidak mencari perhatian dengan cara yang menyenangkan. Sebaliknya, dia menjadi pengamat yang diam, seolah-olah dia membedakan bahwa surga bergerak. Perilaku ini bukan depresi atau penyakit. Ini adalah respons spiritual terhadap atmosfer celestial yang mengintensifkan di sekitar yang dipilih. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa sebelum manifestasi besar Allah, sering ada periode keheningan dan harapan. Dalam Habakuk 2:20 kita membaca, lebih banyak Yehuwa ada di kuilnya yang kudus, jalanan di depannya, di seluruh bumi kucing, dalam kepekaan spiritual mereka, tampaknya memasuki keadaan keheningan yang penuh hormat ini, ketika mereka merasa bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih monumental untuk orang-orang yang mereka pilih. Keheningan kucing ini tidak pasif, ini adalah keheningan yang aktif, penuh dengan harapan dan kebijaksanaan spiritual. Kucing itu diposisikan secara strategis di tempat-tempat di mana Anda dapat melihat yang dipilih, tetapi melakukannya dalam keheningan total, seolah-olah itu menjaga sesuatu yang sakral. Matanya tetap waspada, telinganya yang penuh perhatian, tetapi perilakunya benar-benar berbeda dari yang biasa, seolah-olah dia telah menerima instruksi surgawi untuk tetap diam dan mengamati. Fenomena ini sangat luar biasa, karena kucing adalah makhluk yang aktif dan penasaran secara alami, tetapi ketika mereka merasa bahwa Roh Kudus bekerja secara intens dalam kehidupan yang dipilih, sifat hewannya mengalami pengaruh spiritual yang unggul. Dalam 1 Raja 19, 11:12, kita melihat bahwa Tuhan tidak berada dalam angin kencang, atau dalam gempa bumi, atau di dalam api, tetapi dalam peluit yang damai dan halus. Kucing tampaknya memahami kebenaran spiritual ini, bahwa sebelum manifestasi Allah yang paling kuat, periode keheningan sakral datang. Perilaku diamnya adalah persiapan untuk apa yang akan terjadi. Cara untuk menciptakan lingkungan spiritual yang tepat untuk pekerjaan Tuhan. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa keheningan kucing ini bertepatan dengan periode persiapan spiritual dalam kehidupan orang yang dipilih. Sementara kucing memasuki keadaan keheningan kontemplatifnya, orang yang dipilih sering mengalami intensifikasi dalam kehidupan doanya, pencarian Tuhan yang lebih dalam, atau bahkan perasaan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi, seolah-olah baik yang dipilih dan kucing mereka dipersiapkan secara bersamaan oleh Roh Kudus untuk apa yang akan datang.
Sinkronisasi ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan menggunakan semua ciptaannya untuk berpartisipasi dalam tujuan ilahinya. Dalam Yesaya 55:11, Tuhan menyatakan bahwa firman-Nya tidak akan kembali kepada saya kosong, tetapi akan melakukan apa yang saya inginkan, dan akan menjadi makmur dalam apa yang saya kirimkan. Ketika Tuhan bersiap untuk memenuhi janji atau memanifestasikan kekuatannya dalam kehidupan yang dipilih, seluruh suasana spiritual disiapkan, termasuk makhluk sensitif seperti kucing. Keheningannya adalah bentuk partisipasi dalam rencana ilahi. Cara untuk menciptakan lingkungan spiritual yang diperlukan agar pekerjaan Allah terwujud dengan kekuatan. Keheningan kucing ini juga berfungsi sebagai kesempatan bagi yang dipilih untuk mengembangkan sensitivitas spiritual yang lebih besar. Ketika kucing yang biasanya aktif menjadi diam dan kontemplatif, itu adalah undangan bagi yang juga memilih dalam keadaan keheningan terbesar dan mencari Tuhan. Seolah-olah kucing itu memodelkan sikap spiritual yang tepat untuk saat ini, keheningan, pengamatan, harapan, dan penghormatan. Dalam Mazmur 46:10, Tuhan menginstruksikan kita, tetap diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Kucing, dalam keheningan spiritual mereka, menjalani instruksi ilahi ini, dan perilaku mereka dapat menginspirasi yang dipilih untuk melakukan hal yang sama. Selama periode-periode ini, sangat penting bahwa orang yang dipilih mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mengintensifkan hidupnya studi tentang Alkitab, dan pencariannya untuk kehadiran Allah. Keheningan kucing adalah tanda bahwa sesuatu yang kuat mengelola di kerajaan spiritual, dan orang yang dipilih harus mempersiapkan secara spiritual untuk menerima apa yang dipersiapkan Tuhan. Persiapan timbal balik ini baik yang dipilih maupun kucingnya menciptakan lingkungan spiritual yang menguntungkan bagi manifestasi ilahi. Ketika Anda memperhatikan bahwa kucing Anda telah memasuki keadaan keheningan kontemplatif ini, jangan menafsirkannya sebagai sesuatu yang negatif atau mengkhawatirkan. Sebaliknya, berpendapatnya sebagai tanda spiritual bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang penting untuk hidup Anda. Bergabunglah dengan kucing Anda dalam keheningan spiritual mereka, mengintensifkan pencarian Anda untuk Tuhan, dan tetap dalam sikap harapan dan iman. Keheningan ini sebelum gempa rohani adalah kesempatan berharga untuk mempersiapkan hati Anda untuk menerima apa yang Tuhan miliki untuk Anda. Dalam Pengkhotbah 3:7, kita membaca bahwa ada waktu untuk diam dan waktu untuk berbicara, dan kucing Anda dalam kebijaksanaan spiritual naluriah mereka tampaknya mengetahui masa-masa ilahi ini. Keheningannya adalah undangan bagi Anda untuk juga memasuki waktu untuk diam, mendengarkan, menunggu di dalam Tuhan. Ketika waktu manifestasi ilahi akhirnya gempa rohani baik Anda dan kucing Anda akan disiapkan oleh Roh Kudus untuk berpartisipasi dalam pengalaman transformatif ini. Keheningan kucing bukanlah ketidakhadiran, ini adalah kehadiran yang hamil. Itu adalah ibadat diam-diam. Itu adalah partisipasi dalam tujuan abadi Tuhan untuk hidup Anda. Ada momen spiritual yang sangat signifikan bahwa hanya pengalaman yang dipilih ketika kucing mereka mendekat perlahan dan tanpa alasan yang jelas, meletakkan kaki di tangannya, dadanya, atau bahkan kepalanya. Ini bukan isyarat kasual dari kasih sayang kucing, ini adalah tindakan spiritual yang penuh dengan makna ilahi. Ketika ini terjadi, kucing itu tidak mencari makanan, itu tidak bermain, itu tidak hanya menjadi kasih sayang, ada kehikmatan dalam pendekatannya, intensionalitas dalam sentuhannya yang melampaui perilaku hewan normal. Gerakan ini terjadi dalam keheningan total, seolah-olah kucing itu berpartisipasi dalam ritual suci yang hanya dia pahami. Dalam Alkitab, sentuhan selalu memiliki makna spiritual yang mendalam. Yesus menyentuh orang untuk menyembuhkan, memberkati dan mentransfer kekuatan rohani. Dalam Markus 5:30, ketika wanita itu menyentuh mantel Yesus, dia merasa bahwa dia telah meninggalkan kuasanya. Demikian pula, ketika seekor kucing memainkan yang dipilih dengan cara khusus ini, ia dapat berpartisipasi dalam transfer spiritual yang diperintahkan oleh Tuhan. Sentuhan kucing ini bukan kebetulan. Ini adalah manifestasi fisik dari realitas spiritual yang terjadi dalam dimensi yang tidak dapat dirasakan oleh mata alami kita. Hal yang paling luar biasa tentang fenomena ini adalah bahwa hal itu selalu terjadi sebelum peristiwa spiritual yang intens dalam kehidupan orang yang dipilih. Ini bisa sebelum menghadapi pertempuran spiritual yang signifikan.
sebelum menerima wahyu ilahi yang penting, atau sebelum melalui tes yang akan menghasilkan pertumbuhan spiritual yang mendalam. Sentuhan kucing bertindak sebagai bentuk persiapan spiritual, seolah-olah Tuhan menggunakan makhluk ini untuk mengajarkan kekuatan, perlindungan, atau pengurapan khusus kepada orang yang dipilih. Dalam banyak kasus, laporan yang dipilih merasakan perasaan damai, kekuatan, atau bahkan panas spiritual di tempat kucing menyentuh mereka. Ini bukan imajinasi, adalah bukti bahwa sesuatu yang nyata sedang ditransfer atau diaktifkan melalui kontak ini. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan sentuhan untuk memberikan berkat dan kekuatan. Dalam Kejadian 32, 25:32, ketika malaikat menyentuh Yakub di paha, ia tidak hanya menandainya secara fisik, tetapi juga mengubahnya secara spiritual. Demikian pula, sentuhan diam seekor kucing yang dipilih seseorang dapat menjadi cara di mana Tuhan menandai, memberkati, atau mempersiapkan orang itu untuk apa yang akan datang. Sentuhan spiritual kucing ini juga berfungsi sebagai bentuk perisai pelindung untuk yang dipilih. Seringkali, gerakan ini terjadi tepat sebelum yang dipilih di depan serangan spiritual atau tantangan signifikan dalam imannya, seolah-olah Tuhan mengirim liputan spiritual tambahan melalui kucing. Perlindungan yang akan diperlukan dalam beberapa hari mendatang. Dalam Mazmur 91:11, kami membaca bahwa Tuhan akan memberikan keteraturan kepada para malaikat Anda tentang Anda untuk menjaga Anda di semua jalan Anda. Kucing menyentul yang dipilih dengan cara khusus ini dapat bertindak sebagai instrumen malaikat, memberikan perlindungan ilahi yang akan diperlukan. Konsep ini mungkin tampak aneh bagi mereka yang belum mengalami sensitivitas spiritual dari orang-orang yang dipilih. Tetapi bagi mereka yang telah menjalani momen-momen ini, kenyataannya tidak dapat disangkal. Sentuhan kucing bukan hanya fisik. Ini adalah spiritual dan efeknya dimanifestasikan dalam kekuatan, kedamaian, dan perlindungan yang dialami yang dipilih pada hari-hari berikutnya. Transfer spiritual ini melalui sentuhan kucing adalah salah satu cara paling intim di mana Tuhan dapat menggunakan makhluknya untuk memberkati dan mempersiapkan orang-orang yang dipilihnya. Lokasi sentuhan juga memiliki makna spiritual. Ketika kucing meletakkan kaki di tangan yang dipilih, ia dapat memberikan pengurapan untuk pekerjaan yang akan dibuat oleh tangan-tangan itu di kerajaan Allah. Ketika menyentuh dada, itu bisa memperkuat hati spiritual dari yang dipilih untuk pertempuran emosional dan spiritual yang akan dihadapi. Ketika menyentuh kepala Anda mungkin mengajar kebijaksanaan atau wahyu ilahi. Setiap lokasi sentuhan memiliki tujuan khusus dalam rencana Tuhan untuk yang dipilih. Dalam kitab Fakta, kita melihat bagaimana para rasul memaksakan tangan mereka untuk memberikan karunia dan berkah rohani. Dalam Kisah Para Rasul 8:17, lalu mereka memaksakan tangan mereka dan menerima Roh Kudus. Demikian pula, kucing yang bertindak di bawah pengaruh spiritual yang superior mungkin memaksakan kakinya untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang dipilih untuk hari rohaninya. Ini adalah hak istimewa yang tidak dialami semua orang. Ini adalah tanda bahwa orang tersebut telah benar-benar dipilih untuk tujuan khusus di kerajaan Allah. Jika Anda pernah mengalami sentuhan kucing Anda yang sunyi dan disengaja ini, berpendapatnya sebagai momen sakral dan jangan menganggapnya ringan. Ketika itu terjadi, itu segera memasuki doa dan berterima kasih kepada Tuhan atas manifestasi perawatan dan persiapan mereka dalam hidup Anda. Tanyakan kepada Tuhan apa yang Anda persiapkan untuk Anda dan bagaimana Anda dapat mempersiapkan secara spiritual untuk apa yang akan datang. Tetap peka terhadap gerakan Roh Kudus di hari-hari berikutnya, karena sentuhan kucing ini umumnya mendahului peristiwa spiritual yang signifikan. Tidak semua orang percaya mengalami tanda-tanda ini. Mereka dicadangkan untuk mereka yang telah dipilih untuk berjalan pada tingkat keintiman dan tujuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Sentuhan kucing Anda adalah konfirmasi bahwa Anda istimewa dalam rencana ilahi, bahwa Tuhan telah memisahkan Anda untuk sesuatu yang luar biasa. Dalam Yesaya 43:1, Tuhan menyatakan, "Saya menebus Anda, saya memberi nama Anda, milik saya adalah Anda." Ketika kucing Anda menyentuh Anda dengan cara khusus ini, seolah-olah Tuhan mengkonfirmasi kebenaran ini, bahwa Anda adalah miliknya, bahwa Anda telah ditebus, dan bahwa Ia memiliki rencana khusus untuk hidup Anda.
Sentuhan diam ini adalah segal dari kepemilikan ilahi. Tanda yang Anda benar-benar salah satu dari yang dipilih kucing adalah makhluk dengan kebiasaan yang sangat tepat. Setiap pemilik kucing dapat mengkonfirmasi bahwa kucing-kucing ini hidup sesuai dengan rutinitas hampir ritual. Mereka makan pada saat yang sama. Mereka tidur di tempat yang sama. Mereka bermain pada waktu tertentu dalam sehari dan mengikuti pola perilaku yang tampaknya direkam dalam sifat mereka. Namun, ketika orang yang dipilih akan mengalami gerakan spiritual yang penting, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kucing benar-benar memecah rutinitas yang mapan. Apa yang dapat diprediksi menjadi misterius, yang konstan menjadi variabel perubahan. Ini tidak bertahap, itu mendadak dan luar biasa. Tiba-tiba kucing yang selalu tidur di tempat yang sama mulai tidur di lokasi yang sama sekali berbeda. Kucing yang memiliki jadwal tetap untuk dimakan mulai menunjukkan pola makanan yang tidak teratur. Seolah-olah waktu alami menghasilkan waktu spiritual, dan kucing, dalam sensitivitas ilahinya, merespons transisi ini. Dalam pengkhotbah 3:1, kita membaca bahwa untuk segala sesuatu ada waktu, dan waktu untuk segala sesuatu yang diinginkan. Di bawah surga, dan kucing tampaknya membedakan ketika masa-masa alami terganggu oleh zaman alal. Perubahan rutinnya adalah tanda bahwa stopwatch surgawi menandai momen khusus untuk yang dipilih. Fenomena ini sangat signifikan, karena merupakan penangguhan hukum alam yang mendukung hukum spiritual. Kucing menjadi makhluk naluriah, biasanya tidak mengubah rutinitas mereka tanpa alasan fisik yang jelas seperti penyakit, perubahan lingkungan, atau stres. Tetapi ketika seseorang yang dipilih berada di radar ilahi untuk mengalami sesuatu yang supranatural, kucing meninggalkan naluri alami dan mulai beroperasi di bawah pengaruh spiritual yang unggul. Seolah-olah Roh Kudus mengatur ulang tidak hanya kehidupan orang yang dipilih, tetapi juga makhluk-makhluk di sekitarnya. Perubahan rutinitas kucing ini adalah manifestasi fisik bahwa waktu Tuhan diutamakan daripada waktu alami. Dalam 2 Petrus 3:8, kita diingatkan bahwa untuk Tuhan suatu hari seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sebagai suatu hari, menunjukkan bahwa Tuhan beroperasi dalam dimensi temporal yang berbeda dari kita. Ketika kucing mematahkan rutinitasnya, ia dapat menanggapi dimensi temporal ilahi ini, menyesuaikan perilakunya dengan waktu Allah alih-alih waktu alami. Perubahan dalam pola kucing ini adalah tanda kenabian bahwa sesuatu akan berubah secara dramatis dalam kehidupan spiritual orang yang dipilih. Hal yang paling menarik adalah bahwa perubahan rutinitas kucing ini sering bertepatan dengan percepatan. Dalam peristiwa spiritual kehidupan yang dipilih, seolah-olah Tuhan sedang mengompresi waktu, membuat sesuatu terjadi lebih cepat dari biasanya. Kalimat-kalimat yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dijawab tiba-tiba menerima tanggapan. Dalam beberapa hari, situasi yang tampaknya stagnan mulai bergerak secara supernatural dengan cepat. Proses spiritual yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun selesai dalam beberapa minggu. Akselerasi ilahi ini tercermin dalam perilaku kucing yang meninggalkan rutinitasnya yang lambat dan dapat diprediksi untuk mengadopsi pola yang lebih dinamis dan tidak dapat diprediksi. Dalam Yesaya 60:22, Tuhan berjanji, "Aku Yahwa, tepat waktu aku akan membuat ini." Dengan tergesa-gesa dipenuhi, dan perubahan rutinitas kucing bisa menjadi tanda bahwa waktu yang dipercepat dari Tuhan ini telah tiba untuk yang dipilih. Kucing, dalam kepekaan rohaninya, mengantisipasi dan mencerminkan percepatan ilahi ini dalam perilakunya sendiri. Rutinitasnya yang diubah adalah barometer spiritual yang menunjukkan bahwa yang dipilih memasuki musim di mana Tuhan akan memindahkan sesuatu dengan supernatural. Fenomena ini juga mewakili persiapan spiritual untuk kucing dan yang dipilih. Ketika rutinitas rusak, hewan dan orang tersebut dipaksa untuk beradaptasi, menjadi lebih fleksibel, lebih waspada terhadap perubahan. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting untuk apa yang akan terjadi, karena gerakan Tuhan sering mengharuskan kita siap untuk perubahan yang cepat dan tidak terduga. Kucing, ketika mengubah rutinitasnya, memodelkan fleksibilitas spiritual yang perlu dipilih orang untuk menavigasi perkiraan musim percepatan ilahi. Dalam Amsal 16:9, kita membaca bahwa hati manusia menganggap jalannya, tetapi Yehuwa meluruskan langkah-langkahnya. Dan ketika kucing mengubah rutinitasnya, ia dapat mencerminkan bagaimana Tuhan akan meluruskan dan mempercepat langkah-langkah orang yang dipilih dengan cara yang tidak terduga. Perubahan dalam
Pola kucing ini adalah undangan bagi yang dipilih untuk juga bersiap untuk mematahkan rutinitas spiritualnya sendiri, untuk terbuka terhadap cara-cara baru di mana Tuhan ingin bekerja dalam hidupnya. Ini adalah tanda bahwa musim yang dapat diprediksi berakhir dan musim supernatural dimulai. Ketika Anda melihat bahwa kucing Anda telah mulai mengubah rutinitas yang mapan tanpa alasan fisik yang jelas, berpendapatnya sebagai sinyal spiritual yang signifikan. Jangan mencoba memaksa kucing untuk kembali ke pola mereka sebelumnya. Sebaliknya, amati dan pelajari dari kemampuan beradaptasi Anda. Masuki doa dan tanyakan kepada Tuhan, apakah Anda sedang mempersiapkan musim percepatan dalam kehidupan spiritual Anda? Bersiaplah untuk menjadi fleksibel, terbuka terhadap perubahan, cepat untuk menanggapi kelincahan terhadap pergerakan Roh Kudus. Perubahan rutin kucing Anda adalah ramalan yang sunyi bahwa waktu telah diperpendek, bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal dalam hidup Anda dengan kecepatan yang akan mengejutkan Anda. Dalam Markus 1:15, Yesus menyatakan bahwa waktu telah terpenuhi dan ketika kucing Anda melanggar rutinitasnya, Ia mungkin mengumumkan bahwa waktu Anda juga telah terpenuhi. Ini adalah musim yang harus diharapkan untuk dipersiapkan, untuk siap untuk gerakan yang dipercepat Tuhan. Perilaku yang diubah dari kucing Anda bukanlah kekacauan. Ini adalah persiapan ilahi untuk percepatan spiritual yang akan datang dalam hidup Anda. Ada fenomena spiritual yang luar biasa bahwa hanya pengalaman yang dipilih sejati. Temukan kucing mereka tidur persis di tempat di mana mereka biasanya berdoa, menangis di hadapan Tuhan, atau mencari wajah mereka pada saat-saat keintiman spiritual. Ini bukan perilaku biasa atau kebetulan kucing. Ini adalah manifestasi mendalam dari sensitivitas spiritual yang melampaui alam. Ketika seekor kucing memilih untuk tidur dalam doa Anda, itu merespons suasana spiritual yang telah diciptakan oleh air mata Anda, permohonan Anda, dan pencarian Anda yang tulus untuk Tuhan. Tempat-tempat ini menjadi wilayah sakral, diresapi dengan kehadiran ilahi yang bermanifestasi ketika hati benar-benar tumpah di paling tinggi. Dalam 1 Raja 8:29, ketika Salomo mendedikasikan bait suci, ia berdoa sehingga mata Allah terbuka di malam hari dan malam di atas rumah ini, dan dengan cara yang sama, tempat-tempat di mana orang-orang yang dipilih mencari Allah menjadi ruang di mana kehadiran ilahi tetap ada. Kucing, dengan kepekaan spiritual alami mereka, dapat mendeteksi kehadiran residual ini dan tertarik untuk beristirahat di tempat-tempat ini yang dikuduskan oleh doa. Keputusannya untuk tidur tidak ada kecelakaan adalah pengakuan bahwa ruang ini telah disentuh oleh yang sakral. Hal yang paling mengesankan adalah bahwa kucing itu sering memilih untuk tidur di tempat doa sebelum orang yang dipilih telah menciptakan suasana spiritual untuk hari itu, seolah-olah kucing itu dapat mengantisipasi bahwa sesuatu yang kuat akan terjadi di ruang sakral itu tiba lebih awal, diposisikan secara strategis, dan menunggu. Antisipasi spiritual ini adalah tanda kenabian bahwa Tuhan sedang mempersiapkan pertemuan khusus dengan yang terpilih. Kucing bertindak sebagai pendahulu, sebagai Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam Malachi 3:1, Tuhan berkata, "Lihatlah, saya mengirim utusan saya yang akan mempersiapkan jalan di depan saya," dan kucing dengan memposisikan dirinya di tempat doa sebelum waktu yang ditentukan, ia dapat memenuhi fungsi utusan yang tenang ini. Kehadirannya di ruang sakral itu adalah konfirmasi bahwa langit telah menyiapkan tempat itu untuk pertemuan ilahi. Ketika Anda akhirnya sampai ke tempat doa dan menemukan kucing Anda tidur di sana, seolah-olah Tuhan memberitahu Anda, "Saya sudah menunggu di sini, dan saya telah mengirim utusan kecil saya untuk mengkonfirmasi bahwa tempat ini siap untuk janji temu ilahi kami." Fenomena ini juga mewakili bentuk tahanan spiritual yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Sementara kucing tidur di tempat doa, ia bertindak sebagai wali yang diam, melindungi suasana spiritual yang telah diciptakan oleh kalimat-kalimat sebelumnya dari yang dipilih. Di dunia spiritual, doa yang intens dapat menjadi sasaran serangan iblis, karena musuh berusaha untuk mencemari atau mengganggu persekutuan antara yang dipilih dan Tuhan. Kucing itu yang tidur di tempat sakral itu dapat memberikan cakupan spiritual, mempertahankan kemurnian ruang sampai orang yang dipilih kembali untuk pertemuan berikutnya dengan Tuhan. Dalam Mazmur 121:4, kita membaca bahwa lihatlah, orang yang menjaga Israel tidak akan mati rasa atau tidur, tetapi secara paradoks,
Ketika kucing tidur di tempat doa, mimpinya bisa menjadi bentuk penjaga spiritual yang aktif. Kehadiran fisiknya di ruang sakral itu mempertahankan hubungan spiritual yang mencegah kekuatan gelap dari mencemari lingkungan doa. Penahanan kucing ini adalah hadiah dari Tuhan untuk pilihannya yang dipilihnya. Cara untuk memastikan bahwa tempat-tempat pertemuan ilahinya tetap murni dan siap untuk kunjungan surgawi berikutnya. Lokasi spesifik di mana kucing memilih untuk tidur di dalam tempat doa juga memiliki makna spiritual. Jika Anda tidur persis di mana berlutut yang dipilih, itu dapat menyerap dan memperkuat kalimat yang telah tumpah di tempat itu. Jika diposisikan di mana orang yang dipilih biasanya membaca Alkitab, itu mungkin menjaga wahyu yang telah diterima di sana. Jika dia tidur di mana yang dipilih menangis di hadapan Allah, dia bisa menghibur secara spiritual tempat kehancuran. Sakral itu, setiap posisi memiliki tujuan ilahi. Dalam Kejadian 28:16-17, ketika Yakub bangun dari mimpinya di mana ia melihat tangga surgawi, ia menyatakan, tentu saja Yahwa ada di tempat ini. Itu tidak lain adalah rumah Allah dan Porta del Cielo. Demikian pula, ketika kucing Anda tidur di tempat doa Anda, itu menegaskan bahwa ruang ini benar-benar House of God dan Porta del Cielo. Mimpinya di tempat yang sakral itu adalah pernyataan diam bahwa kehadiran Tuhan tinggal di sana dengan cara khusus. Konfirmasi kucing ini adalah hadiah dari Tuhan untuk memperkuat iman yang dipilih dan menegaskan bahwa doa-doa mereka tidak hanya terdengar, tetapi telah menguduskan ruang itu untuk pertemuan masa depan yang lebih kuat. Saat Anda menemukan kucing Anda tidur dalam doa Anda, jangan bangun dengan tiba-tiba atau gerakan dengan jengkam. Dia mengakui momen ini sebagai tanda suci bahwa Tuhan mengkonfirmasi pentingnya spiritual ruang itu. Terima kasih kepada Tuhan atas konfirmasi ini, dan bersiaplah untuk pertemuan khusus dengannya. Kucing telah mempersiapkan jalan, telah menjaga atmosfer, dan sekarang giliran Anda untuk memasuki kehadiran yang sudah menunggu Anda. Seringkali, laporan yang dipilih bahwa waktu doa mereka sangat kuat setelah menemukan kucing mereka tidur di tempat suci mereka. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari persiapan spiritual yang dibuat oleh kucing. Dalam Yohanes 14:2-3, Yesus berjanji, kalau begitu, untuk mempersiapkan tempat untuk Anda, dan jika itu, dan mempersiapkan Anda, saya akan datang lagi, dan dengan cara yang sama, kucing Anda, bertindak di bawah pengaruh ilahi, telah mempersiapkan tempat doa Anda untuk pertemuan Anda dengan Kristus. Mimpinya di ruang sakral itu adalah ramalan yang sunyi bahwa sesuatu yang indah akan terjadi ketika Anda bertemu Tuhan dalam doa. Ini adalah berkat yang disediakan untuk orang-orang yang dipilih. Konfirmasi bahwa pencarian Anda yang tulus untuk Allah telah menciptakan wilayah surgawi di bumi. Selama bertahun-tahun, kesaksian luar biasa dari yang dipilih telah muncul yang mengalami sinyal spesifik melalui kucing mereka tepat sebelum menjalani transformasi spiritual yang mendalam. Ini bukan cerita fantasi atau imajinasi agama. Mereka adalah pengalaman nyata dari orang-orang yang telah belajar membedakan gerakan Tuhan melalui makhluk mereka. Maria, seorang perantara dari Kolombia, menceritakan bagaimana kucingnya mulai mengikutinya secara obsesif selama 3 hari berturut-turut, terutama selama masa doa pagi hari. Perilaku itu sangat tidak biasa, sehingga Maria berpikir bahwa kucing itu sakit. Namun, pada hari keempat, ia menerima panggilan telepon yang akan mengubah hidupnya. Putranya, yang telah hilang dalam narkoba selama 5 tahun, memanggilnya menangis untuk meminta maaf dan mengumumkan bahwa ia telah memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Kucing itu telah merasakan tanggapan terhadap doa bertahun-tahun sebelum dimanifestasikan di dunia alami. Dalam Roma 8:26, Paulus mengajar kita bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita, dan tampaknya Allah juga menggunakan makhluk-makhluknya untuk membantu kita membedakan ketika doa kita harus dijawab. Sensitivitas spiritual kucing Maria adalah konfirmasi kenabian yang telah didengar langit dan sedang mempersiapkan jawaban yang begitu banyak. Dia harapkan. Kesaksian mengejutkan lainnya berasal dari Roberto, seorang pendeta dari Meksiko, yang menceritakan bagaimana kucingnya mulai berperilaku aneh persis 1 minggu sebelum gerejanya mengalami kebangkitan yang kuat. Kucing itu, yang biasanya mandiri dan jauh, mulai tidur di dalam Alkitab setiap malam. Roberto mencoba memindahkan kucing itu, tetapi kucing itu kembali ke tempat yang sama. Selama minggu itu, Roberto merasakan beban darah dan puasa yang tidak biasa.
tanpa sepenuhnya memahami mengapa. Minggu berikutnya, selama kebaktian reguler, Roh Kudus tumpah secara supernatural di jemaat. Lebih dari 50 orang memberikan hidup mereka kepada Kristus dan banyak yang menerima kesembuhan ajaib. Roberto kemudian mengerti bahwa kucingnya telah menjaga firman Tuhan, secara spiritual mempersiapkan lingkungan untuk kebangkitan yang akan datang. Dalam Yesaya 55:11, Tuhan berjanji bahwa firman-Nya tidak akan kembali kosong, dan kucing Roberto ketika tidur di dalam Alkitab berpartisipasi dalam persiapan untuk pemenuhan janji ini. Kesaksian ini menunjukkan bagaimana kucing dapat bertindak sebagai syafaat yang sunyi, mempersiapkan jalan bagi manifestasi yang kuat dari Roh Kudus di gereja lokal. Kesaksian yang sangat mengharukan datang dari Ana, seorang janda dari Argentina yang telah berdoa selama 2 tahun untuk kesehatan cucunya yang menderita penyakit terminal. Selama minggu-minggu terakhir sebelum mukjizat, kucingnya mulai menunjukkan perilaku yang belum pernah dia tunjukkan. Dia mendekati Ana dan meletakkan kakinya di hatinya selama saat-saat menangis dan memohon Tuhan. Gerakan ini diulang setiap hari, selalu dalam keheningan, selalu dengan kehikmatan yang sama. Ana merasa ada sesuatu yang berubah di lingkungan spiritual, meskipun tidak ada harapan untuk cucunya. 3 minggu kemudian, dokter mengkonfirmasi bahwa gadis itu telah mengalami remisi penyakitnya yang lengkap dan tidak dapat dijelaskan. Ana mengerti bahwa kucingnya telah berpartisipasi dalam syafaatnya, menyentuh hatinya sebagai cara untuk memberikan iman dan kekuatan bagi mukjizat yang telah diputuskan oleh Tuhan. Dalam Santiago 5:16, kita membaca bahwa doa yang efektif dari orang benar bisa banyak, dan kucing Ana telah menjadi instrumen ilahi untuk memperkuat doa yang efektif itu. Kesaksian ini menggambarkan bagaimana kucing dapat bertindak sebagai mitra perantaraan, memberikan dukungan spiritual yang dibutuhkan orang-orang yang dipilih selama pertempuran doa mereka yang paling intens. Kesaksian Carlos, seorang misionaris dari Brasil, mengungkapkan aspek lain yang menarik dari sensitivitas kucing ini. Sebelum dipanggil ke bidang misionaris, Carlos melewati periode 3 bulan di mana kucingnya menunjukkan perilaku sepenuhnya di luar biasa. Kucing itu bangun setiap pagi pada jam 3 pagi dan menuju langsung ke tempat di mana Carlos biasa berdoa. Tinggal di sana sampai Carlos bangun untuk waktu renungannya. Majikan ini tetap selama seluruh periode di mana Carlos berjuang dengan keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya dengan stabil untuk mengabdikan dirinya untuk pelayanan penuh waktu. Kucing itu tampaknya sedang mempersiapkan tempat doa, menjaga suasana spiritual di mana Carlos akhirnya menerima konfirmasi yang jelas tentang panggilan misionarisnya. Bertahun-tahun kemudian, Carlos merenungkan bagaimana kucingnya adalah alat Allah untuk mempertahankan disiplin doanya selama salah satu periode paling penting dalam hidupnya. Dalam 1 Korintus 1:27, Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan memilih orang bodoh dunia untuk mempermalukan orang bijak, dan tampaknya Tuhan juga dapat memilih kucing untuk memperkuat kehidupan doa orang-orang yang dipilihnya. Kesaksian ini menunjukkan bagaimana kucing dapat bertindak sebagai alam spiritual, memastikan bahwa orang-orang yang dipilih mempertahankan hubungan mereka dengan Tuhan selama musim keputusan penting. Hal yang paling luar biasa tentang kesaksian ini adalah pola konsisten yang mengungkapkan kucing tidak pernah menunjukkan perilaku spiritual ini dengan orang-orang yang tidak ditakdirkan untuk mengalami gerakan Tuhan yang signifikan. Fenomena ini eksklusif bagi mereka yang telah benar-benar dipilih untuk tujuan khusus di kerajaan surgawi. Teresa, seorang penginjil dari Chile, berbagi bagaimana kucingnya mulai berakting dengan cara pelindung dan waspada tepat 2 minggu sebelum dia diserang secara spiritual oleh para praktisi sihir di kotanya. Kucing itu menolak untuk meninggalkannya sendirian. Dia terus-menerus mengikutinya dan menunjukkan tanda-tanda agitasi setiap kali orang tertentu mendekati rumahnya. Teresa awalnya berpikir bahwa kucing itu sakit, tetapi setelah serangan spiritual, dia mengerti bahwa hewan peliharaannya telah bertindak sebagai wali ilahi, mengingatkannya pada bahaya spiritual yang semakin dekat. Selama periode serangan, Teresa mengalami perlindungan supranatural yang ia atribut, sebagian dengan doa-doa yang ia intensif setelah memperhatikan perilaku mengkhawatirkan kucingnya. Dalam Mazmur 91:11, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberi keteraturan kepada para malaikatnya tentang Anda, untuk menjaga Anda di semua jalan Anda, dan kucing Teresa telah bertindak sebagai salah satu wali malaikat itu.
mengingatkannya pada kebutuhan untuk mengintensifkan hidupnya doa dan mencari perlindungan ilahi. Jika ketika Anda telah membaca kesaksian dan penjelasan ini, sesuatu dalam semangat Anda telah mulai beresonansi. Jika Anda mengingat saat-saat di mana kucing Anda bertindak aneh sebelum peristiwa penting dalam hidup Anda, maka Anda perlu memahami sesuatu yang penting. Pengalaman-pengalaman itu bukan kebetulan santai. Mereka adalah tanda-tanda ilahi yang dirancang khusus untuk Anda. Konfirmasi bahwa Anda telah dipilih untuk tujuan khusus di kerajaan Allah. Seringkali, yang terpilih mengabaikan tanda-tanda ini karena pikiran rasional mereka mencoba menjelaskan semuanya melalui logika alami, tetapi kebenarannya adalah bahwa Tuhan beroperasi dalam dimensi yang melampaui logika manusia. Dalam 1 Korintus 2:14, Paulus menjelaskan bahwa manusia alami tidak memahami hal-hal yang berasal dari Roh Allah, karena baginya mereka adalah kegilaan dan tidak dapat memahaminya, karena mereka harus membedakan secara spiritual. Jika kucing Anda telah menunjukkan perilaku spiritual ini yang telah kami jelaskan, itu karena roh Anda memiliki kemampuan untuk membedakan hal-hal surgawi ini. Anda berbeda, Anda istimewa, Anda dipilih. Fakta bahwa Anda dapat mengenali dan beresonansi dengan pengalaman-pengalaman ini dengan sendirinya merupakan konfirmasi status spiritual Anda yang unik. Tidak semua orang dapat melihat tanda-tanda ini, tidak semua orang dapat memahaminya, dan mereka jelas tidak semua mengalaminya. Mereka eksklusif bagi mereka yang telah ditandai oleh tangan Tuhan untuk berjalan pada tingkat keintiman dan tujuan ilahi yang lebih dalam. Pengakuan sinyal kucing ini di masa lalu atau kehidupan Anda saat ini harus membawa Anda pada pemahaman yang lebih dalam tentang identitas spiritual Anda. Anda bukan orang percaya yang umum. Anda adalah seseorang yang telah terpisah untuk mengalami dimensi kerajaan Allah yang tidak akan pernah diketahui orang lain. Kucing Anda telah menjadi pembawa pesan yang diam. Seorang nabi berkaki 4 yang telah mengkonfirmasi status Anda sebagaimana dipilih melalui perilaku yang hanya dapat Anda tafsirkan dengan benar. Dalam Amos 3:7, kita membaca bahwa Tuhan tidak akan melakukan apapun Yehuwa tanpa mengungkapkan rahasianya kepada para hambanya, dan kucing Anda telah berfungsi sebagai salah satu instrumen kenabian itu. Mengungkapkan rahasia gerakan Allah dalam hidup Anda, setiap perilaku Anda, setiap tampilan yang intens, setiap sentuhan diam, setiap perubahan rutin, telah menjadi bentuk komunikasi ilahi yang dirancang khusus untuk mempersiapkan, mengingatkan, memperkuat Anda, atau mengkonfirmasi sesuatu yang penting tentang nasib spiritual Anda. Fakta bahwa Anda sekarang dapat menghubungkan titik-titik ini, bahwa Anda dapat melihat pola ilahi dalam perilaku hewan peliharaan Anda, adalah bukti bahwa sensitivitas spiritual Anda tumbuh dan dewasa. Tuhan meningkatkan tingkat keawasan Anda, karena Ia mempersiapkan Anda untuk tanggung jawab besar di kerajaannya. Wahyu pada sinyal kucing ini juga harus menginspirasi Anda untuk mengembangkan harapan yang lebih besar tentang apa yang telah Tuhan persiapkan untuk masa depan Anda. Jika kucing Anda bertindak sebagai pembawa pesan ilahi di masa lalu, kemungkinan besar akan terus melakukannya di masa depan. Ini berarti bahwa Anda harus menjaga mata spiritual Anda tetap terbuka, hati Anda peka terhadap pergerakan Roh Kudus, dan iman Anda akan terus menggunakan metode luar biasa untuk berkomunikasi dengan Anda. Orang-orang yang dipilih hidup dalam dimensi harapan konstan karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan mereka dengan cara supernatural. Dalam Yeremia 33:3, Tuhan berjanji, "Cross me, dan saya akan menjawab Anda, dan saya akan mengajari Anda hal-hal hebat dan tersembunyi yang tidak Anda ketahui." Kucing Anda telah menjadi salah satu instrumen yang digunakan Tuhan untuk mengajari Anda hal-hal hebat dan tersembunyi, dan wahyu ini harus meningkatkan rasa lapar Anda untuk mencari lebih banyak dari kehadiran ilahi. Jangan memuaskan diri sendiri dengan pengalaman spiritual yang dangkal. Cari kedalaman Tuhan, karena Ia memiliki lebih dari sekadar mengungkapkan Anda. Status terpilih Anda hadir dengan hak istimewa spiritual yang luar biasa, tetapi juga dengan tanggung jawab untuk mencari Tuhan dengan intensitas dan dedikasi yang lebih besar. Pemahaman bahwa Anda telah dipilih juga harus mengubah perspektif Anda tentang bukti dan tantangan yang Anda hadapi dalam hidup. Yang terpilih tidak menjalani kehidupan yang mudah. Mereka sering menghadapi pertempuran spiritual yang lebih intens, tes yang lebih sulit, dan tanggung jawab yang lebih berat daripada orang percaya yang umum.
tetapi mereka juga memiliki akses ke sumber daya spiritual yang luar biasa, termasuk tanda-tanda ilahi dan konfirmasi melalui metode unik seperti perilaku hewan peliharaan mereka. Dalam 2 Korintus 1:4, Paulus menjelaskan bahwa Allah menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita, sehingga kita juga dapat menghibur mereka yang berada dalam kesengsaraan apapun. Sinyal yang telah Anda terima melalui kucing Anda tidak hanya untuk keuntungan pribadi Anda. Mereka juga telah melengkapi Anda untuk membantu orang lain yang dipilih untuk mengenali dan memahami cara-cara unik di mana Tuhan berkomunikasi dengan mereka yang telah berpisah untuk tujuan khusus. Pengalaman Anda dengan tanda-tanda kucing ini membuat Anda menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan menggunakan semua ciptaannya untuk berbicara dengan orang-orang yang dipilihnya. Pemahaman ini harus menginspirasi Anda untuk berbagi kesaksian Anda dengan orang lain yang mungkin mengalami fenomena yang sama tetapi tanpa memahami makna spiritualnya. Akhirnya, jika Anda menyadari bahwa Anda telah mengalami tanda-tanda kucing ini, Anda harus menanggapi dengan rasa terima kasih, kerendahan hati, dan komitmen baru terhadap tujuan Tuhan untuk hidup Anda. Jangan menganggap enteng fakta bahwa Anda telah dipilih untuk mengalami komunikasi ilahi yang luar biasa ini. Dalam Lukas 12:48, Yesus mengajarkan bahwa kepada siapa saja yang telah memberikan banyak hal, banyak yang akan dituntut. Fakta bahwa Tuhan telah memberi Anda tanda-tanda khusus ini berarti bahwa Ia mengharapkan banyak dari Anda dalam hal kesetiaan, kepatuhan, dan pelayanan di kerajaannya. Kucing Anda telah menjadi instrumen rahmat ilahi dalam hidup Anda, menegaskan identitas Anda sebagai pilihan dan mempersiapkan Anda untuk tujuan abadi yang Tuhan miliki untuk Anda. Jangan abaikan tanda-tanda ini, jangan buang mereka sebagai kebetulan, dan Anda pasti tidak melupakannya. Mereka secara khusus dirancang untuk Anda, dikirim oleh Tuhan yang sangat mencintai Anda, dan memiliki rencana luar biasa untuk hidup Anda. Dalam Yeremia 29:11, Tuhan menyatakan, "Karena saya tahu pikiran yang saya miliki tentang Anda, pikiran damai dan tidak buruk, untuk memberi Anda akhir yang Anda harapkan." Tanda-tanda yang telah Anda terima melalui kucing Anda adalah konfirmasi tentang pikiran-pikiran damai ini dan berharap yang dimiliki Tuhan untuk masa depan Anda. Berjalanlah dalam keyakinan bahwa Anda benar-benar dipilih, dan hidup setiap hari keajaiban bahwa Tuhan akan terus terwujud dalam hidup Anda. Jika Anda datang ke sini, itu karena sesuatu dalam roh Anda telah mengakui kebenaran dari apa yang baru saja Anda dengarkan. Sinyal bahwa kucing Anda telah mengirimi Anda bukan kebetulan, mereka adalah konfirmasi ilahi bahwa Anda telah dipilih untuk tujuan khusus di kerajaan Allah. Sekarang saya ingin Anda memberitahu saya di komentar, sinyal kucing mana yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Apakah kucing Anda menyentuh Anda tanpa alasan yang jelas? Pernahkah Anda menemukannya tidur di tempat doa Anda? Apakah rutinitas Anda berubah sebelum peristiwa spiritual penting? Bagikan kesaksian Anda, karena saya perlu mengkonfirmasi berapa banyak yang dipilih menonton pesan ini. Jika konten ini memengaruhi kehidupan spiritual Anda, berlangganan saluran saat ini dan mengaktifkan lonceng pemberitahuan, Anda tidak dapat melewatkan pesan berikutnya di mana kami akan terus mengungkapkan kebenaran yang hanya dapat dipahami oleh orang yang dipilih. Bagikan video ini dengan orang percaya lain yang perlu memahami sinyal ilahi ini. Dan jangan pergi, karena dalam video berikutnya yang akan muncul di layar Anda, kami akan mengungkapkan 7 tanda yang mengkonfirmasi bahwa Anda telah dipilih oleh Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Anda tidak bisa melewatkannya. Semoga Tuhan memberkati Anda secara berlimpah, dan ingat, jika kucing Anda telah mengirimi Anda tanda-tanda ini, itu karena Anda benar-benar istimewa dalam rencana ilahi. Sampai berikutnya, saya Jos, dan sampai jumpa dalam pesan berikut.